Hari ini kita akan ke service center Oppo yang ada di Mataram. Jaraknya mungkin 4 jam dari sini ya, harus nyebrang pulau. Ini kita bawa Oppo yang tergores bagian bawahnya ya. Bukan tergores sih. Ini terkelupas. Terkelupas di sini ya. Gara-gara pemakaian normal. Nggak jatuh, nggak kena air, nggak kena cairan keras. Hanya dipakai seperti ini. Oke. Gimana responnya di service center nanti? Ya kita rekam dikit-dikit ya. Kenapa perginya nggak pakai mobil? Karena biayanya lebih mahal. Lebih baik pakai motor ini. Nah, kalau pakai mobil mungkin biaya nyebrangnya lebih dari harga frame-nya. Ini yang bikin males kalau nyebrang pulau, apalagi hanya buat klaim cat terkelupas. Antrinya ramai parah. Karena service centernya nggak ada di daerah saya. Harus nyebrang pulau, jaraknya 100 km. Kalau tadi pergi mobil, biaya penyeberangan mobil ini sekitar 600 ribuan ya, bolak-balik 1.200.000, belum bensinnya 700-an ribu. Snack hotel 500.000, 300.000 ya, bisa habis sekitar 5 jutaan hanya untuk bezel yang gampang terkelupas. Ini nggak worth it banget kalau pakai mobil. Kalau pakai motor ya masih dibilang bisa diterima lah, karena biaya motor itu 75.000 bolak-balik ya, hitunglah sama yang lain-lainnya ya 1 jutaan lah habis itu. Mungkin nggak kira-kira untuk bezel yang gampang terkelupas di Oppo Find X9 Ultra yang katanya HP termahal dari Oppo. Wow, nih contohnya nih, kameranya bagus tapi catnya, dan kita nggak tahu ini bisa diklaim garansi 180 ganti baru atau Oppo Care Plus, karena ya nggak ada bezel terkelupas, gampang terkelupas. Nggak tahu ini prosesnya kayak gimana, kecuali layar ya, layar itu satu set dengan bezel. Kemungkinan kalau layar ya gampang banget diklaim kalau punya Oppo Care. Kebetulan ini unit pre-order dan sudah pasti ada Oppo Care-nya. Apa perlu layarnya? Saya pecahkan dulu ini ya. Kayaknya pecahkan lebih seru nih, bikin konten kan viral deh. Oke, jadi ini ada update dari service center Oppo yang di Mataram. Sebelum saya nyebrang nih naik kapal ke Mataram dari Sumbawa, ini barusan sekarang jam berapa nih? Nih. Saya bisa fokus ya. 10.57. Nah, ini ada update-nya dari 10.49. Dia mengatakan kalau bisa dilakukan pergantian untuk frame-nya saja. Nah, ini harus nunggu sekitar 1 mingguan karena pengiriman dari Jakarta mungkin ya, ini agak lama. Jadinya saya harus balik lagi ke rumah. Beruntungnya ini nggak sampai naik kapal sih, jadinya masih nunggu kapal. Antrian banyak banget, masih nunggu kapal. Oke, nah, ini infonya ya lumayan cepat lah ya. Terima kasih. Tadi juga di telepon Oppo Care ya, barusan 10.30 buat apa? Memastikan benar nggak ada unit yang seperti ini. Dan CS-nya ramah juga sih ini Oppo Care ini, lumayan lah. Nggak kayak di sini, nggak kayak di Shopee ini. Aduh parah banget ini, nggak menyelesaikan masalah.
bikin user sakit hati kalau di sini. Nggak recommended. Oke. Oh ya, ini saya dapat nomor service center untuk karyawannya ini ya dari TikTok malah. Untuk nomor resminya ini memang nggak bisa dihubungi dari kemarin. Saya udah coba-coba menghubungi. Jadi untungnya ada akun TikTok yang ngasih nomornya mbaknya ini. Oke, jadi infonya barusan tadi pagi nih infonya nih. Nah, jam 9 makanya saya langsung ke Mataram juga pukul 9 lewat tadi. Nah, ini makin nambah tiap hari ini. Terkelupasnya. Kemarin di foto kan nggak ada titik 2 ini. Selain yang di sini. Ini nambah 2 titik lagi. Waduh, emang bermasalah kayaknya nih punya saya. Barusan lagi nih, pas saya gesek kayak gini terkelupas. Ini baru amat nih. Lebih besar dia lagi, tambah besar. Nah, ini waduh. Emang nih nggak kena cairan apapun kayak gini nih. Kalau ya tuh tambah besar.